Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah sampai ke pertemuan kelima dari komputer aplikasi DKV2 Adobe Photoshop ya. Kalau kemarin kita sempat membuat retouching foto dari beberapa sebutannya mungkin imperfection ya, kayak jerawat atau flek-flek hitam menjadi bersih. Ini mungkin akan kita lakukan juga nantinya sebagai perpaduan dari tugas kali ini ya. Tugas hari ini adalah menggabungkan dua foto menjadi satu, tapi di sini mungkin untuk mempermudah kita buat foto orang dulu saja sebelum kita masuk ke foto-foto lainnya. Mungkin yang lebih biasa dikenal dari teknik ini adalah face swapping. Contoh di sini saya punya foto seorang selebriti dan saya akan menggabungkan foto selebriti tersebut dengan yang lainnya ya. Nah, saya akan mencoba untuk menggabungkan atau memasukkan wajah dari selebriti ini ke badan dari selebriti ini. Oke, kita mulai saja. Pertama-tama silakan kalian ambil move toolnya, lalu silakan drag gambar selebriti yang wajahnya ingin kalian tempelkan ke file yang ada badannya. Oke. Untuk pertemuan kali ini kita akan lebih berfokus ke masking, teknik masking. Masking ini sebenarnya hampir sama dengan beberapa pertemuan sebelumnya, mungkin pertemuan kedua ya kalau nggak salah, waktu kita buat cloning bebek ya. Nah, kalau di teknik yang kemarin yang kita gunakan adalah teknik eraser tool. Kalau yang sekarang masih agak sedikit berbeda, nanti kita lihat perbedaannya apa ya. Oke, silakan diseleksi wajahnya. Coba kita pakai ini ya, quick selection. Mudah-mudahan bisa nih, biar nanti yang terseleksi wajahnya aja. Tuh ada yang kena dikit, nanti tinggal kita perbaiki ya. Ini cukup banyak kenanya, kita perkecil saja. Ininya udah kecil, nah berarti tinggal kita giniin, tinggal kita hilangkan saja. Seperti biasa silahkan ditekan Alt untuk menghapus seleksinya. Oke, pelan-pelan aja, ini agak susah mungkin ya. Cukup lah. Kemudian yang ini sini. Oke. Setelah terseleksi wajahnya, silahkan pilih marquee tool atau selection tool, boleh yang lasso juga sama aja. Klik kanan, kemudian layer via copy, dan silahkan di hide foto aslinya. Oke. Nah, sekarang yang akan kita lakukan adalah mencocokkan wajah selebriti ini ke badan selebriti yang ini. Caranya adalah dengan menurunkan opacity mungkin sampai sekitar 50-an ya. Nah, di sini kita akan mencocokkan posisi dari mata, hidung, dan mulut. Meskipun sebenarnya ada kemungkinan kalau misalnya punya waktu yang banyak, kita bisa memindahkan wajah dalam posisi apapun ke badan yang lainnya ya. Cuma kalau di sini silahkan pastikan bahwa posisi dari badan selebriti kalian atau kepalanya itu sama dengan wajahnya. Kalau misalnya dia menghadap ke depan, ya kalian cari wajah selebriti yang menghadap ke depan juga. Kalau misalnya agak menghadap ke samping sedikit, ya cari yang sama. Dan satu hal lagi yang perlu diperhatikan adalah di mana jatuh bayangannya. Kalau misalnya di sini kita lihat si bayangan itu dari depan pas ya, kayak dari sini ya. Gitu, dari sini. Makanya di sini ada bayangan kelihatan, dan di sini juga ada bayangan. Kalau dibandingkan dengan foto selebriti yang ini ya cukup sama ya, bayangan dari depan, dan kemudian bagian hidung bawah ada bayangan sedikit sama dengan ini. Oke. Jadi cari yang seperti itu. Kalau misalnya yang satu maksudnya posisinya sama nih, ngadep ke depan, cuma yang satu bayangannya dari kanan, yang satu lagi dari kiri, itu agak susah. Meskipun mungkin nanti bisa kalian gunakan flip tool ya, horizontal flip atau vertical flip. Oke. Kita balikin lagi opacity-nya. Sekarang kita coba cocokkan, gunakan rotasi, kemudian scale juga untuk mencocokkan posisi mata, hidung, dan mulutnya. Ini kayaknya tinggal dirotasi lagi dikit.
hampir cocok, turunkan sedikit mungkin. Kayaknya ini harus diperbesar sedikit ya, atau diperkecil, diperbesar ya. Oh ya, diperbesar segini mungkin, turunkan lagi. Oke. Nah berarti kan kalau misalnya kita lihat di sini si gambarnya sudah mulai terlihat ngedouble kayak gini, berarti dia sudah cukup sesuai posisinya. Kayaknya diperbesar lagi sedikit. Oke, di sini gitu ya. Hidungnya kalau misalnya ingin pas, biasanya yang kita jadikan patokan adalah hidung. Oke, kita kembalikan, kita lihat dari jauh apakah sudah pas atau belum. Kalau posisinya sudah pas, ini belum selesai ya sebenarnya, meskipun kalau misalnya kalian mau ya bisa aja dibikin kayak gini, cuma nggak akan ada orang yang langsung mengira bahwa dia orang yang sama ya. Jadi setelah selesai, kita akan merubah warna dari si foto yang ada wajahnya ini, karena seperti kita lihat si warna kulitnya sangat jauh berbeda ya. Kalau yang ini agak sedikit kuning, pink kekuningan, kalau yang ini lebih ke biru ya, mungkin pengaruh lighting juga. Nah nanti kita akan ganti warnanya, tapi sebelumnya silahkan di masking dulu. Nah cara masking itu seperti gimana? Masking itu gini, setelah kita masuk ke layer dari wajah yang akan kita edit, di sini ada tombol yang bentuknya seperti kotak kemudian lingkaran di tengahnya, itu namanya add layer mask ya. Silahkan diklik, nanti keluar layer masknya. Nah ini layer biasa dimana kita yang kita bisa mainkan hanya warna saja, tapi kalau kita masuk ke layer masking itu akhirnya kita bisa bermain dengan opacity-nya ya. Silahkan diklik layer maskingnya, ini yang di sebelah kanan. Oke, ini kita udah masuk ke layer masking. Jadi semua yang kita lakukan di sini tidak akan berpengaruh ke warna foto aslinya, tapi akan berpengaruh ke opacity-nya ya. Oke. Nah, kenapa di sini masih normal? Karena kita tidak belum bermain dengan warnanya ya. Sekarang gini, warnanya tidak akan terlalu berpengaruh. Yang berpengaruh adalah lightness-nya ya. Misalnya kita akan menggunakan warna biru, di situ nggak akan keluar warna biru. Katakan kita buat brush warna biru nih, masukkan ke sini, di situ nggak akan keluar warna biru ya. Nah lebih pula kalau misalnya kita lihat di sini warna birunya berubah jadi keabu-abuan, karena sebenarnya warna sendiri tidak akan berpengaruh di layer mask ya. Nah untuk perhitungan warna hitam pekat seperti ini saat menimpa gambar yang di sebelahnya atau gambar yang aslinya, itu akan membuat gambar tersebut hilang ya. Saya akan tarik garis dan menggunakan brush tool dari sini sampai sana, sampai ke sini ya, maka gambar tersebut akan hilang. Nah tapi ini berbeda dengan menghapus gambar itu, karena gambarnya akan bisa dimunculkan lagi ya. Nah seperti kita lihat di sini ada tombol switch color ya, ini ada foreground color dan background color. Sebenarnya kalau mau shortcutnya atau hotkey-nya tinggal tekan X aja, dia akan berganti-ganti ya. Nah kalau misalnya hitam berarti menghilangkan warna atau menghilangkan gambar, warna putih berarti akan memunculkan gambarnya. Sekarang kita switch ke X jadi warna putih, nanti gambarnya akan kembali lagi. Nah ini sangat berguna buat kalian yang mau mengedit wajah, karena tidak akan selalu harus kalian hapus. Suatu saat mungkin kalian butuh si gambar tersebut untuk kembali seperti awal, kalian tinggal balikin maskingnya aja gitu ya. Nah untuk mempermudah, karena sekarang kita kan hanya akan memunculkan bagian mata, alis, hidung dan mulut ya, mungkin dengan sedikit lakukan di sini. Berarti yang akan kita lakukan adalah menghitamkan semua layernya. Bagian layer yang ini kita hitamkan semua, akhirnya jadi hilang ya. Kita lihat di sini dia layarnya menjadi warna hitam dan gambarnya jadi nggak ada. Berarti untuk memunculkannya kita tinggal pakai warna putih. Nah seperti tadi saya sudah bilang sebelumnya, warna tidak akan terlalu berpengaruh, tapi intensitasnya yang akan berpengaruh ya. Jadi berarti opacity brush juga akan berpengaruh di layer mask. Silahkan kalian turunkan opacity-nya jadi yang tipis-tipis aja, mungkin sekitar 10% ya.
Berarti nanti saat saya brush warna putih ini tidak akan langsung muncul seperti ini gitu ya, tapi akan muncul perlahan-lahan. Jadi kita bisa menentukan sebanyak apa kita ingin si warna itu keluar. Oke. Jadi saya di sini set 10 aja. Kita brush pelan-pelan ya, sampai muncul si matanya aja. Mungkin sama alisnya biar pas. Cuma nanti kan kehilangan rambut ya. Jadi gimana nih caranya kalau memunculkan rambutnya lagi? Karena tadi kita menggunakan layer mask, ya kita tinggal X saja, kemudian warna hitamnya kita pakai buat ini gitu. Balikin lagi, X lagi, warna putih, munculkan mata yang sebelahnya. Ini foto yang saya ambil cukup cocok, jadi si alisnya juga nyambung gitu ya. Saat saya gambar alis di sini, dia nyambung dengan alis yang aslinya. Untuk hidung, silahkan tambahkan. Hidungnya akan agak berbeda, nah, seperti ini kan, ya. Kemudian ini kita ganti jadi visibility yang satu lagi. Ya, pokoknya sampai tertutup benar-benar si bibir dari yang visibility sebelumnya. Oke, terus sedikit, saya senang si lesung yang ininya, jadi saya akan tinggalkan sedikit di situ ya, dagunya. Oke. Nah, setelah selesai kita masih ya, ini udah cukup meyakinkan ya, meskipun ya masih cukup terlihat bahwa ini adalah gambar yang lain. Oke, kita tambah lagi sedikit kayaknya, atau kita hapus lagi dikit ya. Yang ini mungkin terlalu terlihat. Oke, ini saya hapus. Nanti kelihatan lagi sedikit matanya. Saya hilangkan lagi. X lagi untuk menghilangkan. Oke. Nah, hal berikutnya yang akan kita lakukan adalah menyesuaikan warna wajah selebriti yang sudah kita copy ke warna badannya ya. Nah, nanti kan berarti ini terlihat agak sedikit keabu-abuan, kebiru-biruan ya, sementara kulit aslinya agak ke kuning orange gitu. Nah, kita kembali lagi, jangan lupa setelah kita selesai memasking si layer ini, kita harus mengklik layer aslinya lagi ya. Nah, kalau sekarang pakai warna coklat ya, keluarnya jadi warna coklat lagi gitu ya. Dan yang cukup unik dari layer masking ini, katakan saya menggambar brush warna coklat, yang akan terlihat coklat itu hanya bagian yang kita masking aja. Jadi dia nggak akan, kalau saya gambar di sini nggak akan, meskipun kita bisa lihat bahwa di daerah sini saya kelihatan sedang menggambar warna coklat gitu ya di sini. Cuma karena kita sudah masking itu, kalau misalnya kita hilangkan si masking ini pasti akan terlihat ya. Misalnya ini saya hilangkan linknya nih, dia harusnya akan keluar. Saya pindahkan layernya tuh, coklat ininya akan keluar ya. Oke. Di sini juga ada banyak berbagai macam tools. Setelah kamu bikin layer mask itu bisa di disable, dia akan menampakkan gambar aslinya. Setelah di enable dia akan kembali lagi ke yang sebelumnya. Kemudian bisa dihapus. Kalau di apply berarti dia akan menjadi gambar utuh sesuai dengan maskingnya. Katakan saya apply ya. Nanti kalau saya gambar coklat lagi ya keluar di sini. Karena si masking yang tadi sudah saya apply, sudah saya terapkan. Kemudian add mask to selection, akhirnya jadi bisa diseleksi si bagian maskingnya dan sebagainya. Ya, ini bisa dicoba. Subtract itu berarti menghapus bagian maskingnya, intersect itu berarti memotong bagian maskingnya dan sebagainya ya. Oke. Sekarang kita beralih ke perubahan warna dari wajah ini. Silakan tekan image. Yang pertama akan kita lakukan adalah merubah warnanya ya. Jadi silakan klik image adjustment, hue saturation. Jangan dulu berpikir tentang warna hitamnya kurang pekat atau warna merahnya kurang terang, tapi sekarang kita sesuaikan warna ininya dulu aja ya. Nah, di sini hue itu berarti perubahan warna secara keseluruhan dalam spektrum warna ya. Kalau di sini dia di tengah-tengah 0, berarti yang ini
itu adalah nolnya. Kalau misalnya kita geser sedikit, berarti dia akan berubah dari spektrum warna yang seharusnya dari si 0 itu tadi. Nah, yang harus kita lakukan adalah mencari di bagian mana si warna itu ketemu dengan warna backgroundnya. Di sini tentu tidak ya, ke daerah warna biru, kemudian yang sebelumnya tadi dekat-dekat yang sebelumnya kayaknya lebih ke daerah kuningan, mungkin daerah sini, ini mungkin ya, plus 11. Coba kita cari lagi. Oke, iya daerah sini sih menurut saya, 11 atau 12. Kita ambil 11 saja ya. 11 masih kurang berarti. Nah, setelah hue selesai, kita ada saturation. Saturation ini baru kepekatan warnanya. Semakin saya pindah ke kanan, warnanya akan semakin pekat ya. Ini yang maksimum saturation, yang ini kalau saturationnya min 100 berarti dia berubah jadi hitam putih. Kayaknya saturationnya kurang, makanya tadi nggak ngeblend. Saya pindahkan ke daerah tadi sini mungkin ya. Ini mungkin sudah cocok ya. Oke, lightness ini dalam spektrum warna ada bukan kepekatan tapi keterangan ya. Kalau misalnya saya pindahkan ke sini, dia akan semakin putih. Kalau saya pindahkan ke sini, dia akan semakin hitam ya. Kita pengennya di tengah-tengah. Mungkin yang tadi sebenarnya sudah cukup ya, atau mungkin agak dipergelap sedikit. Minus 6 mungkin ya, daerah sini ya. Oke, silahkan ditekan oke. Nah, dan semua ini memang tergantung apa ya, perasaan ya. Saya nggak bisa bilang bahwa oh kalau misalnya mau sama itu harus di minus atau di plus berapa. Kalian tinggal di slide aja. Makanya si slidernya itu tadi sendiri dia berubahnya sesuai dengan waktu kita nge-slide. Kalau misalnya kalian ingat waktu kita merubah opacity itu dia nggak berubah-berubah ya, kecuali kita lepas mouse-nya. Kalau kita lepas baru tuh keluar. Cuma kalau kita slider gini dia nggak akan keluar. Makanya yang tadi kita bisa melihat secara real time gitu ya, waktu si warnanya berubah. Oke, sekarang saya tinggal menghilangkan ini nih, masih agak biru ya. Saya akan menghilangkan warna birunya karena di kulit si Celebrite yang sebelumnya tidak ada warna biru sama sekali, bahkan matanya pun nggak warna biru ya. Tuh. Ini kayaknya harus agak saya geser ke sini. Oke. Agak perbesar ke sana. Oke. Silakan klik image adjustment lagi. Nah, di sini ada yang namanya selective color. Selective color itu sendiri hampir seperti kita merubah keseluruhan warna, tapi hanya bereaksi terhadap warna-warna tertentu saja yang kita pilih. Contoh di sini kita ada warna merah. Di sini kan yang warna merah adalah bagian ini. Tapi sebenarnya warna kulitnya pun mengandung sedikit warna merah ya. Kalau misalnya kita slidernya kita rubah-rubah, misalnya cyannya mau segimana? Kalau cyannya saya tambahin, warna merah di sini akan jadi lebih biru daripada merah. Nah, di sini ada yang warna merah pekatnya, dia akan berubah. Kalau magentanya saya naikkan, ya dia akan jadi magenta. Kalau diturunkan berarti jadi kuning. Kuningnya saya naikkan berarti jadi kuning banget. Hitamnya saya turunkan jadi putih, saya naikkan jadi pekat. Ya. Oke, ini saya balikin lagi aja ke 0. Saya tidak terlalu butuh warna merahnya untuk berganti-ganti. Yang penting adalah ini warna-warna birunya kita hilangkan. Saya ini diminusin, udah hilang berarti. Yellownya saya naikkan, blacknya saya naikkan juga ya. Magentanya juga akan saya turunkan. Ini bagus nih, segini mungkin ya. Yellownya saya naikkan, blacknya saya naikkan. Kemudian di sini ada whites. Ini akan berpengaruh ke warna-warna putihnya ya. Cuma warna putih kan berarti daerah seperti gigi misalnya, atau bagian yang mengkilap atau bagian dari mata, dia terlalu perlu untuk mengubahnya. Cuma kalau kita ubah ya jadinya begini. Kalau dibeginikan berarti warna putihnya akan lebih terang. Bagus sih sebenarnya. Ini saya akan naikkan ke minus 12 ya. Nah, ini akan sangat berpengaruh karena ini untuk semua warna pertengahan. Jadi kalau saya rubah itu hampir berubah semua.
pakaiannya jadi berubah. Kalau saya kurangi jadi warna merah sekali, mungkin yang saya perlukan adalah menambah sedikit warna kuning, mungkin mengurangi daerah sini kali plus 1 ya, nggak usah terlalu banyak. Nah ini kalau misalnya si neutralnya saya tambah ya berarti semakin gelap warna netralnya, kalau di tengah-tengah berarti semakin normal ya. Ini saya biarkan di tengah saja. Oke, sudah lumayan ngeblend. Geser dulu dikit. Oke, tapi kita lihat di sini agak sedikit lebih terang ya sebenarnya si wajahnya sendiri dibandingkan dengan si kepalanya. Jadi nanti kita akan munculkan lagi, tadi saya ubah sedikit. Oke, ini bagian sini juga. So, di sini tadi ada garis jilbabnya, jadi sedikit terlalu terlihat. Dan segini udah cukup. Saya hilangkan bagian yang ini, yang garis ini. Terlihat, tapi munculkan bagian yang ini. Oke, keluar lagi tuh. Nah, saya coba munculin yang ini aja sih sebenarnya. Ya, cukup lah ya. Oke, setelah itu yang harus kita tentukan adalah kadar ininya ya, kadar kepekatan warna hitam dan putihnya. Kalau di sini kita lihat warna hitam yang paling hitam adalah ini, dan matanya dari foto yang sebelumnya itu cukup pekat warna hitamnya. Jadi kita harus merubah warna hitam itu sesuai dengan yang ini ya. Kita munculkan lagi. Nah sekarang yang paling mudah ya tentu brightness dan kontrasnya aja dinaikin ya. Sorry, tadi salah. Nah kita harus tetap memilih si layer gambarnya, bukan layer maskingnya ya. Kita brightness kontrasnya saya naikkan jadi hitam pekat. Brightnessnya kayaknya nggak perlu ya, saya tetapkan di normal aja. Mana tadi nolnya? Sorry, nolnya di sini. Oke. Warnanya lebih pekat dari sebelumnya, tapi kayaknya gara-gara ini kita harus merubah si hue-nya lagi ya. Jadi kita rubah lagi hue-nya daerah sini ya. Oke. Menurut saya sih sudah cukup bagus. Ini apa ya? Sebentar ya. Ini tuh oke. Nah ini saya ingin membuat ini lebih ngeblend, cuma memang agak susah karena dia bersinggungan sekali dengan si garis ya. Oke. Nah di sini yang kurang sebenarnya hal yang dari kemarin saya bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, ini kurang ngeblend si noise-nya ya. Kita lihat di sini noise-nya cukup kasar, sementara di sini noise-nya relatif halus ya. Kita akan merubah noise yang tadi menjadi lebih kasar si noise yang ini ya. Oke. Saya agak masih belum puas dengan ininya nih. Opacity-nya mungkin terlalu besar kali ya. Untuk beras yang lebih kecil mungkin opacity-nya lebih enak dikecilin juga ya. Sama dengan yang ini, saya pengennya sih yang ini warna ininya nggak terlalu jauh ya. Saya munculkan lagi. Nah masalahnya ada ini nih yang bikin dia terlalu terlihat bahwa ada garis ini ya. Nanti kita itu bisa diakalin sih, mungkin diperbesar ke sini kali ya. Hilang jadinya. Oke, kecil lagi dikit. Oke, ini saya hapus lagi dari sini aja sih yang agak mengganggu. Nah oke. Kemudian setelah itu kita akan menambahkan noise seperti kemarin. Toolnya ada di filter, noise, add noise ya. Nah
Nah, sekarang kan kita tinggal mengatur seberapa sih noise yang akan kita gunakan ya. Oke. Sorry, ini harusnya kita agak zoom lagi lebih dekat biar terlihat perbedaannya. Filter, noise, add noise. Sebelumnya saya sempat menggunakan Gaussian, cuma kayaknya lebih bagus kalau kita pakai uniform ya. Jadi silahkan gunakan uniform. Ini yang harus jadi fokus kalian ya. Apakah ini dengan ini itu ngeblend atau enggak? Coba di 3 mungkin. Di 3 mungkin agak lebih ngeblend ya. Gaussian, saya lebih senang uniform. Kalau uniform karena kamera itu sebenarnya si noise-nya suka lebih berjajar. Kalau yang sebelumnya untuk bintang kita gunakan uniform karena si bintang itu kan memang random ya, ngacak gitu. Oke, ini yang kita sorry makanya tadi saya agak aneh, harus balik lagi ke sini. Noise nya harusnya digambar bukan di layer masking ya. Noise, nah ini baru benar. Nah gitu ya. Oke, coba kita di 3 segitu terlalu besar ya. Kalau uniform sebenarnya lebih bagus. 2 mungkin ya, kita ganti 2 ya, lebih ngeblend mungkin 2,5 coba. Oke, lebih ngeblend ya. Yang jadikan patokan adalah ini dengan ini. Ini kan dari gambar yang baru, ini dari gambar yang sebelumnya. Kalau ini dengan ini udah sama noise nya, berarti sudah cocok. Silahkan tekan OK. Nah, biasanya sih setelah yang seperti ini bisa dianggap sudah selesai ya. Cuma biasanya setelah itu kalau misalnya kalian belum puas ya akan tetap ada banyak editing di situ ya. Tapi tools yang digunakan tetap seperti yang sebelumnya. Contohnya sekarang saya merasa kurang puas dengan masking di daerah sini. Ya akan saya lakukan masking lagi sampai benar-benar terlihat halus. Daerah sini udah pas. Mungkin saya hapus lagi sedikit, kemudian nanti mungkin akan saya tambahkan lagi selective colornya. Saya masih kurang puas dengan warna merahnya, mungkin daerah sini ke sini enggak sinian ya. Oke, sinilah. Nah kan banyak part-part editing yang seperti itu sampai kalian benar-benar merasa oh ini udah ngeblend dengan pas gitu ya. Mulai dari si noise-nya, mulai dari sampai ke maskingnya, kemudian selective color, hue, saturation dan sebagainya. Kalau sudah kalian rasa pas, baru kalian selesai. Gitu. Karena di sini banyak sekali hal yang berhubungan dengan apa ya? Bisa dikatakan hubungannya dengan feeling gitu ya. Jadi nggak selalu teknik, cuma kita akan tetap melihat dari jauh, melihat dari dekat apakah dia sudah cocok atau belum. Dan kecocokan itu sendiri ya pasti kuncinya adalah perasaan ya. Jadi tidak bisa pakai teknik gitu. Oke, untuk tugas berikutnya silakan kalian cari sendiri gambar-gambar selebriti yang kalian pikir bisa di mash up atau di face swap ya, mukanya dari yang mana, kemudian badannya dari yang mana. Untuk tugas sebelumnya saya kemarin melihat banyak yang kurang ngeh tentang si retouch face itu sendiri, karena saya lihat banyak sekali gambar-gambar kalian yang diambil dari jauh. Kalau misalnya dari jauh ya retouchnya juga nggak akan terlalu kelihatan ya. Nah jadi untuk sekarang perbaikannya, kalian nggak harus memperbaiki tugas sebelumnya, tapi perbaikan untuk yang ini jangan cari gambar yang terlalu jauh, jangan cari gambar full body, mungkin sampai torso aja sampai sini ya. Jadi si editan wajahnya, karena kita lebih fokus ke wajah, pasti akan lebih terlihat kalau misalnya kalian menggunakan gambar yang torso atau gambar yang close up gitu ya. Nah seperti biasa format tugasnya sudah saya masukkan di description WhatsApp, tinggal kalian baca saja bagaimana cara membuat formatnya.
mulai sekarang berarti harus sesuai tepat dengan format yang ada di description, karena kalau tidak nanti kalian tidak akan terdetek oleh email saya ya, karena saya akan nge-search-nya sesuai dengan formatnya gitu. Dan seperti biasa juga yang harus kalian masukkan berarti ada sekarang berarti ada 4 file ya, ada file badan selebriti yang kalian ambil, wajah selebriti yang kalian ambil, kemudian perpaduan keduanya, setelah itu ada file PSD-nya gitu, ya, itu untuk di attachment-nya. Oke, habis ini mungkin saya akan masih mengedit-edit gambar ini sampai saya benar-benar puas. Kalian juga jangan dulu berhenti kalau misalnya memang kalian sudah rasakan si gambarnya udah pas gitu ya, mulai dari posisi, warna, dan noise. Oke, saya rasa cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya kita sudah ada di ruangan lab ya, dan kita bisa mengerjakan secara tatap muka. Oke, baik, selamat mengerjakan tugasnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.